Jadi nanti di dalam open learning yang perlu diperhatikan adalah ini. Nah, di home aja. Jadi ketentuannya sama. Jadi nanti di home itu kan ada istilahnya beberapa aturan, terutama dalam penilaian dulu. Bentar, ini kok agak lambat ya untuk internetnya. Jadi di homepage ini kan di situ sebenarnya cuma pengantar saja selamat datang, itu untuk video nggak perlu ditonton yang di sini, cuma sebagai tampilan saja. Nanti yang perlu adalah yang di tiap pertemuan. Nah, nanti di bagian sini untuk ketentuannya sama di planning yang lain. Jadi setiap pekan silahkan presensi dulu, jangan lupa itu. Kemudian tugasnya dikumpulkan sesuai dengan ketentuan setiap pertemuannya. Untuk aktifkan itu menjadi salah satu penilaian, terutama di keaktifan itu. Keaktifan itu sama ya, mungkin kan kalau ini kan ada beberapa mahasiswa yang masih baru ikut dengan saya, jadi keaktifan di open learning itu menjadi salah satu penilaian. Aktifannya nanti saya lihat di mana, nanti kan di bagian sini itu kan sebenarnya kan ada di keaktifan yang di open learning, nanti di bagian sama di bagian ini. Di sini ada, kalau ini saya ambil salah satu kelasnya dulu aja, sama yang C. Di sini kan ada 18 mahasiswa. Nah, nanti yang saya lihat progresnya. Seberapa besar progresnya. Jadi untuk progresnya itu saya lihat, kemudian di aktivitas waktunya atau waktu penggunaan open learning. Jadi nanti di sini yang perlu diperhatikan adalah tidak hanya mengejar pada progres, tidak. Jadi walaupun progresnya 100%, mungkin bisa saja waktunya hanya sedikit. Kenapa? Jadi nanti seumpama nanti sudah ada materi mungkin saya suruh baca, ada sebuah modul dibaca, dipahami, dipelajari. Nanti modul itu bisa diterbaca semua, progres sudah 100%, tetapi waktunya kan hanya sedikit. Jadi sama kayak gitu juga akan mempengaruhi nilai keaktifannya. Jadi di sini. Kemudian apalagi ketika mungkin saya tampilkan sebuah video. Sebuah video, nanti bagaimana cara pembuatannya, nanti bisa progresnya 100%, tetapi waktunya hanya sedikit. Contohnya seperti itu, yaitu menjadi bahan pertimbangan saya juga. Jadi nanti di perkuliahan komputasi ini, komputasi apa software ya, software di sini nanti mungkin banyak videonya, kemungkinan. Kenapa? Sebagai pertimbangan kalau sama meeting seperti kayak gini itu terlalu lama biasanya. Terlalu lama nanti dari mungkin kuota dan lain sebagainya terlalu banyak bagi kalian. Jadi kemungkinan sama seperti yang kalau kemarin ikut komputasi itu hampir sama. Jadi prosesnya perkuliahannya sama. Jadi ada banyak video. Walaupun nanti tetap ada meeting seperti kayak gini. Jadi nanti meetingnya jadi satu saja, mungkin harinya sama kayak gini, Selasa jam 11.12, itu semua masuk ke sini aja kan sama kayak gitu. Jadi nggak perlu berkelas. Nah nanti seumpama pengennya itu meeting yang selanjutnya di situ tidak hanya istilahnya mengajarkan sesuatu, tidak, tetapi ada pertanyaan dari kalian. Kalau sama ada beberapa yang belum dipahami kan seperti itu. Jadi nanti di nilai keaktifan itu saya beri penilaiannya.
biasanya itu yang menjadi agak sedikit adalah waktu kalian di open learning itu ketika ada suatu modul itu walaupun cuma PDF, itu sebenarnya jangan hanya cuma dilihat, digeser ke bawah kemudian sampai akhir dan selesai, jangan. Tapi emang benar-benar yang saya inginkan adalah ketika nanti kalian baca, kalian coba, nanti di situ waktunya yang akan bertambah dengan sendirinya, waktu penggunaan open learning. Itu menjadi salah satu penilainya. Jika aktifan di sini bukan keaktifan dalam hal nanti bertanya dan sebagainya, ya bertanya iya, tetapi nanti keaktifan di sini terlebih di penggunaan open learning. Kalau bisa bertanya akan lebih baik kan gitu. Entah nanti bertanya pakai open learning atau pakai WA, itu juga sebenarnya menjadi perhitungan. Seperti itu. Nah, nanti ketika muncul lagi ada beberapa tugas yang sama, kan di sini nanti kan ada 5 penilaian, kan terdiri 5% presensi, 15% sebelum UTS, dan setelah UTS itu ini kan sebenarnya sama, saya biasa menggunakan ini. Nah, nanti ketika ada tugas yang sama, itu yang saya perhatikan adalah sebagai tolak ukurnya, pertimbangannya mana yang nilainya lebih tinggi itu adalah dari aktivitas tadi. Dari berapa lamanya aktivitas di situ berpengaruhnya di situ. Jadi keaktifan di sini. Secara prinsip kayak gini, ketika ada 2 tugas yang sama, kan ketika model daring kayak gini kan agak susah mengontrolnya bahwa ini itu yang membuat benar-benar si A atau tidak kan gitu. Nah, nanti sebagai pengontrolnya yang saya perhatikan adalah di kedua ini, di waktunya dengan progresnya. Kemudian nanti ketika ada ketika itu ada diminta untuk komentar, itu juga sebenarnya juga menjadi penilaian juga. Jadi nanti seperti itu. Itu untuk open learning-nya. Kemudian untuk yang di ini software, nanti selama 14 kali pertemuan, walaupun nanti di bagian sini sudah ada RPS-nya, nanti RPS ini akan saya ganti. Kemarin ya tadi barusan itu dengan tim itu kesepakatannya sudah berganti, jadi nanti ini belum sempat saya ganti. Jadi yang kita pelajari dalam satu semester ini, oh ini belum saya masukkan juga ya. Jadi nanti di situ ada. Nah, nanti dalam satu semester 14 kali pertemuan itu kita akan membahas tentang GeoGebra. Jadi nanti softwarenya bisa kalian download melalui ini, GeoGebra ini. Jadi nanti silahkan program itu di-download. Ini programnya gratis, mudah dicari. Ya, langsung geogebra.com itu .org sebenarnya kalau ini. Internetnya agak lambat. Suara saya jelas nggak ini? Jelas, Pak. Jelas ya. Saya kalau browsing itu agak lambat gitu. Nah, nanti silahkan kalian download di geogebra.org ini. Nah, nanti nih download aplikasinya. Nih. Jadi nanti kalian pilih saja di klasik. Terserah pakai klasik 6 atau klasik 5. Jadi di sini ada beberapa bagaimana penggunaan kalkulator grafiknya, 3 dimensi kalkulatornya, geometrinya. Ini sebenarnya juga di HP bisa. Jadi ada beberapa aplikasi biasanya di ini kalkulator ini itu bisa. Jadi di HP itu sebenarnya juga support juga. Nah, nanti kalau sama kita ada yang menggunakan iPhone itu akan lebih ada yang bagus lagi sebenarnya. Jadi GeoGebra itu bisa pakainya 3D atau 3 dimensi. Tapi kalau sama itu kan nanti kita gunakannya basisnya yang klasik aja. Jadi tidak membahas tentang
ke ini aplikasi untuk iOS dan lain sebagainya, enggak. Di HP kita gunakan yang Windows aja dulu. Walaupun nanti kalian pengen mencoba pakai yang Android ya silahkan. Jadi basisnya banyak. Nih. Jadi nanti di bagian sini kalian download aja GDevelopper klasiknya. Tuh. Nanti silahkan, kalau kali ini mungkin belum ada tugas, jadi hanya pengantar saja. Nanti saya perlihatkan contoh-contohnya. Kemudian setelah itu kalau ini sudah di-download, sudah diinstal, nanti jangan lupa setiap kali pertemuan kalian gunakan presensi. Nih. Presensi. Jadi silahkan gunakan presensi di lewat Open Learning atau pakai yang Setiono juga bisa, yang di blog ini. Nah, biasanya kan kalau di Open Learning kan datanya lebih, istilahnya penggunaannya agak lama. Tapi kalau di blog kan bisa lebih cepat kan. Biasanya kan ada beberapa, Pak nanti kalau pakai aplikasi yang Open Learning itu nggak bisa muncul. Nah itu nanti bisa langsung pakai yang Setiono ini bisa. Setionoblogspot.com itu silahkan saja klik di presensinya. Nih, klik di presensi. Nah nanti di bagian sini presensinya seperti yang biasa dulu ada. Nanti di bagian bawah itu ada hasilnya. Oh ya, yang kemarin ikut yang PHBM di sini masih 0 itu ternyata yang bagi yang 0 ini dia ikut PHBM juga ikut software. Jadi nanti datanya masih sama. Itu yang terbaca yang pertama. Jadi yang software. Jadi nanti ini masih saya rubah. Jadi saya cek kemarin banyak yang name-nya sama. Nah, tadi saya bilang banyak yang misalnya kemarin sudah ikut di PHBM kan gitu. Nah, di sini masih 0 di situ adalah terhitung di PHBM yang kemarin. Seperti itu. Kalau ini sudah berbeda dengan yang kemarin. Kalau yang semester kemarin saya acuannya adalah di tidak online, tatap muka, yaitu ada komputernya. Jadi perlu ada verifikasi di saya. Kalau ini kan enggak. Jadi nanti hadir itu akan bisa secara otomatis terhitung. Kalau ini tidak terlalu banyak ketentuan, yang penting adalah kalian presensi kan seperti itu. Saya agak percaya saja, kan yang namanya daring itu kan harus lebih percaya pada yang belajar kan gitu. Jadi nanti di sini silahkan setiap pekan itu kalian presensi. Nanti tetap ketentuannya adalah 1 minggu itu dihitungnya hanya 1 kali. Walaupun kalian presensi di hari Senin, hari Selasa presensi lagi, Rabu presensi lagi, nanti yang dihitung adalah 1. Jadi di pekan keberapa itu. Seperti itu nanti di presensi. Untuk masalah penilaian nanti, penilaian juga di sini saya beri fasilitas untuk cek nilai. Di Setiono juga ada, ini emang tampilannya di blog saya masukkan ke sini saja kan gitu. Nah nanti di situ cek nilai itu sebenarnya ketika di akhir semester sebelum nilai saya masukkan ke sistemnya UMS itu, biasanya di sini sudah ada terlebih dahulu cek nilainya. Nah nanti di situ bisa sebagai misalnya gambaran kalian, oh nilai saya dapat sekian itu dari mana kan gitu. Jadi seperti itu. Nah nanti yang paling banyak adalah nilai di tugas sebenarnya. Jadi hati-hati dengan istilahnya ketika ada tugas, ya kalian harus apa? Nah, untuk saya perlihatkan contohnya aja. Ketika ada tugas ya kalian harus kerjakan dengan baik kan seperti itu. Soalnya nanti di tugas itu sangat berpengaruh sekali.
Nah, saya carikan untuk beberapa contoh penggunaan GeoGebra-nya. Jadi di GeoGebra ini di sini ada beberapa basis sebenarnya. Kita bisa menggunakan langsung full di aplikasi bisa, atau pakai yang internet bisa. Jadi nanti biasanya kalau saya itu lebih sukanya kalau di penggunaan pembelajaran itu dipakainya internet langsung. Nah, nanti ada caranya. Walaupun nanti di modul itu hanya bagian dasar, tapi nanti yang saya inginkan di perkuliahan software ini kita menghasilkan sesuatu untuk pembelajaran kita nantinya. Jadi seperti itu. Jadi sama halnya dengan yang di komputasi kemarin. Komputasi mungkin kalau yang ini juga saya cek banyak yang sama juga. Di komputasi itu kan programnya kalau di modul itu hanya sedikit. Nah, itu pengembangannya adalah kita nanti larinya ke mana? Ke pembelajaran matematika. Jadi kalau saya itu lebih sukanya kalau penggunaan media kayak gini, itu saya contohkan ke pembelajaran. Seperti itu. Nah, mana ya file saya ya? Ini contoh yang dulu-dulu. Nah, ini saya coba masuk di yang online dulu aja, Pak. Dan nanti sebenarnya gini, di GeoGebra itu ternyata, bukan ternyata, untuk kali ini kan banyak sekali dikembangkan, terutama P4TK. Kemarin juga ada lomba di penggunaan media di GeoGebra itu. Itu hadiahnya juga cukup menarik juga. Jadi agak banyak. Jadi nanti GeoGebra ini untuk yang sekarang ini, di akhir-akhir ini, itu banyak sekali dikembangkan oleh guru-guru matematika sebenarnya. Terutama di P4TK. Ada yang udah pernah dengar P4TK itu apa? Ini sambil Belum, saya Pak. cari untuk Belum, contohnya. Pak. Belum. Jadi P4TK itu kan sebenarnya kan kayak organisasi di Indonesia sebenarnya itu nasional. Tempatnya kan nanti kan di Jogja di situ. Nah, di situ dia menggandeng untuk yang kitabnya itu basisnya adalah sudah regional. Jadi nanti se-ASEAN sebenarnya itu kan ada. Kemarin juga ada beberapa lomba terutama di GeoGebra itu. Di situ hadiahnya cukup menarik sekali. Jadi nanti istilahnya kalau saya lihat itu hadiahnya besar-besar sekali kan gitu. Di situ yang banyak sekali yang menggunakannya sebagai pembelajaran. Jadi nanti inginnya juga seperti kayak gitu. Jadi bagaimana kita menggunakan media itu ke pembelajarannya. Nah, saya ini sambil nunggu saya install yang GeoGebra-nya. Ternyata yang punya saya yang kemarin itu belum bisa terbuka. Jadi contohnya seperti ini. Saya set dulu untuk screen-nya. Bisa. Ini contohnya seperti ini. Jadi GeoGebra yang dasar itu penggunaannya seperti yang kayak gini. Jadi bagaimana kita membuatnya ke dalam bentuk pembelajaran. Di sini mengenal bagaimana panjang dari diagonal, ruang, diagonal, sisi seperti kayak gini. Nanti wujud akhirnya yang kita inginkan adalah
bagaimana GeoGebra ini bisa digunakan untuk pembelajaran. Contohnya seperti ini. Ketika panjangnya 9, lebarnya itu 5, dengan tampilannya ini sebagai bentuk baloknya, di sini untuk bidang diagonalnya, di sini untuk diagonal ruangnya. Perhitungannya juga ada. Nah, nanti ketika di bagian sini nanti kita rubah panjangnya, di situ juga akan menyesuaikan. Contohnya seperti itu. Nanti ada lagi contoh yang nih. Ini juga ada grafik ketidaksamaan. Nah, ini yang grafik itu agak besar soalnya. Kemudian ada integral luas, saya buka sekalian aja. Nah, di sini untuk sistemnya GeoGebra, ketika kita membuka file, dia sebenarnya membuka kayak aplikasi baru. Maka di sini ketika penggunaannya ya biasanya agak lambat. Nih, sama di sini pertidaksamaannya. Ketika membuka semakin besar untuk file yang kita buat, semakin banyak ketentuannya. Di situ proses membukanya akan semakin lambat. Nah, nanti biasanya di situ itu bisa kita saya sepakati. Nah, di sini agak lambat juga. Sambil menunggu yang itu, saya bukakan yang kitab kemarin aja, Semeo. Semeo kitab. Di situ yang sering yang mengembangkan di GeoGebra-nya. Ini belum keluar juga. Bentar, ini nah, ini yang contoh yang untuk integral volumenya. Jadi kita bisa memperlihatkan ke siswa bagaimana tampak integral volumenya. Jadi nanti di sini ada fungsinya. Kemudian di sini ada dari A sampai itu integral volume. Di sini juga ada. Jadi di sini untuk radiusnya berapa tingginya. Sama nanti fungsinya kita rubah bagaimana ketika ada X pangkat 2. Nah, nanti seperti kayak gitu. Untuk 3 dimensinya bagaimana. Terus ada lagi untuk ini di sini untuk menentukan ketidaksamaan. Ini persamaannya. Jadi kita bisa menggunakan ini semua GeoGebra itu untuk pembelajaran. Oh, kita pengen menjelaskan tentang persamaan. Nih. Kemudian sama kita gunakan ketidaksamaannya bagaimana. Nanti ketidaksamaannya di bagian sini itu bisa kita rubah.
penentuannya bagaimana. Jadi nanti ini sebenarnya bisa kita ceritakan bagaimana atau prosesnya. Itu. Kemudian ke sistem ketidaksamanya. Ketika ada beberapa yang bertidaksama linear, di sini sudah masuk ke program linearnya. Kemudian ini bisa kita reset untuk persamaannya, dia masih ke pengaturan yang awal seperti itu. Ini contohnya penggunaan di pembelajaran. Ini kemudian ini tadi untuk integral luas. Kemudian di sini untuk luasnya, bagaimana kita membuat integral tak tentunya seperti ini. Nanti di bagian sininya bisa kita gunakan grafiknya. Kemudian ada lagi untuk umpama saya ambil yang operasi bilangan bulat. Nah, ini operasi bilangan bulatnya, ada mode matematikanya bagaimana, nilai maksimum, nilai minimum, itu bisa kita bagaimana cara membuatnya nanti kan gitu. Cuma di sini penggunaannya benar untuk GeoGebra-nya agak bermasalah di saya. Jadi kalau yang di sini tadi, ini ada kitab itu, dia sangat aktif sekali di bagian matematika. Terutama banyak yang ke GeoGebra itu sangat dikembangkan sekali yang di sini. Jadi kalau kemarin itu ada ya. Jadi di sini kemarin ada sebuah kompetisi berkaitan dengan GeoGebra-nya. Nah, nggak kelihatan di bagaimana ya. Kalau kemarin saya lihatnya kan di Instagramnya mereka. Saya cek juga ada kan gitu. Jadi nanti silahkan kalian belajar di ini. GeoGebra ini sangat, walaupun filenya itu sangat kecil, materinya sangat sedikit, pengembangannya adalah di kalian, kreativitas kalian nanti. Di sini nggak tahu ditaruh di mana kemarin. Jadi biasanya yang di kitab itu yang sering sekali memuat di penggunaan istilahnya GeoGebra itu bagaimana. Nah, ya ini nah, bagian sini ini juga bisa di penggunaan GeoGebra yang lain di operasi bilangan bulat. Contohnya nanti kita bisa menggunakan animasi juga. Sama di sini saya ambil
min 1 sama kayak gitu. Kita tambahkan dengan di sini adalah min 3 sama kayak gitu. Kan diawali dari 00 dulu sama kayak gini. Walaupun di sini sudah ada hasilnya, min 1 ditambah min 3 adalah min 4. Kita di bagian sini hanya menunjukkan bagaimana kok hasilnya bisa min 4 kan gitu. Nah, di sini kan ada langkah-langkahnya. Ketika min 1 kan dia berjalan ke kiri, ditambah min, dia berjalan lagi ke kiri dan lain sebagainya. Ketika di bagian sini kita ganti 2 ditambah dengan 4 sama kayak gini. 2 itu dia berjalan ke kanan, tambah dia ke kanan lagi kan gitu. Nah, ini dia berjalan terus sampai terakhirnya adalah di 6. Seperti kayak gitu. Sama pengurangan. Dari 5 dikurangi dengan 3 sama kayak gini. Dia berjalan sampai 5 dulu, berkurang dia ke kiri 3. Jadi nanti di GeoGebra itu tidak hanya sekedar pada penggunaan grafik, geometri itu tidak. Walaupun nanti di modul itu saya lihat hanyalah membuat mungkin segitiga, bagaimana membuat segitiga, bagaimana membuat apa, dan lain sebagainya. Tapi nanti kita akan kembangkan lagi ke pembelajaran seperti ini. Seperti itu nanti. Jadi nanti kita coba yang ini. Semua kita inmat. Nah, di sini kan banyak sekali yang semeo itu ada yang khususnya di bagian geometri, ada yang di bagian apa, yang jelas dia ke matematika semua. Nah, saya udah agak lama juga yang untuk di GeoGebra-nya itu. Aduh, ini kena login. Jadi nanti kalian bisa cek saja di Instagramnya yang semua kitab inmat itu. Di situ kan ada info untuk perlombaan di GeoGebra. Di situ juga di semua kitab inmat itu dia sangat aktif sekali. Itu ada beberapa istilahnya ya kayak dia selalu ada kayak seminar dan lain sebagainya berkaitan dengan GeoGebra itu juga. Pelatihan juga ada. Jadi seperti itu. Ya, nanti di semua kitab inmat kalau kalian pengen lihat apa atau apa benar atau nanti yang jadi nanti di sini semua kitab inmatnya. Nah, yang semeo itu kan dia se-Asia sebenarnya. Ya, yang ini. Jadi nanti di sini yang membahas tentang penggunaan GeoGebra itu banyak sekali yang di sini. Selain di GeoGebra-nya itu sendiri. Dinus. Jadi nanti saya harapkan ke depannya itu nanti kalau kalian itu sudah menjadi istilahnya guru dan lain sebagainya, itu ya bisa ikut partisipasi dalam mungkin event-event perlombaan atau yang mana berkaitan dengan materi kita kan gitu. Kemarin ini udah agak lama soalnya udah
akhir tahun yang kemarin. Jadi nanti di sini ada untuk yang di bagian itu. Nah, ketemu. Jadi nanti silahkan saja nanti kalian aktif dalam istilahnya nanti bagaimana kita mengembangkan ini. Ini juga banyak sekali. Di kayak model classroom juga bisa. Nah, nanti pengennya saya itu di GeoGebra itu kalau jadi selain di open learning itu kita coba ke GeoGebra Classroom ini. Jadi nanti selain di open learning itu mungkin beberapa kali pertemuan saya ingin masukkan ke dalam kita gunakan aja GeoGebra Classroom. Jadi di sini itu sistemnya kayak Google Classroom sama. Jadi di situ ada sebuah kelas yang khusus kan gitu. Cuma kemarin itu kalau pengen saya langsung masukkan ke sini ke Classroom ini, kan nanti kan ditakutkan kan kalian kan masih baru penggunaannya. Jadi nanti agak kebingungan atau apa, atau nanti terlalu banyak aplikasi yang harus kalian buka, install, dan lain sebagainya. Itu makanya saya gunakan tetap open learning. Sebenarnya kemarin tuh awalnya saya pengen mencoba ke langsung aja ke GeoGebra Classroom-nya ini. Di sini kan dia kayak sebuah kelas, kayak kalau kalian gambarannya adalah Google Classroom itu. Google Classroom itu dia menyediakan untuk fasilitas di apa seperti form dan lain sebagainya. Ini juga sama. Cuma basisnya adalah dia ke GeoGebra semua. Itu bisa. Jadi nanti pengennya adalah seperti itu. Jadi di sini sebenarnya juga banyak sekali contoh-contohnya juga. Jadi bisa kalian cek, bisa kalian lihat sebenarnya. Kemarin yang bukan yang ini. Nah, ya bukan yang ini. Ini kemarin yang pengen masuk yang classroom itu. Nah, jadi nanti mungkin setelah UTS itu saya pengennya dicoba ke bagian sini gitu. Ini sistem kerja kita atau apa perkuliahan kita itu sama seperti yang kemarin-kemarin ada tugas sebelum UTS dan lain sebagainya. Tugasnya itu berkaitan dengan apa saja. Jadi untuk perkuliahan software ini software sebagai gambaran. Jadi yang pertama adalah untuk tugas satu itu dia berkaitan dengan mungkin banyak sekali seperti yang di modul. Di sini nanti hubungannya dengan nanti tentang aljabar. Kemudian ada juga yang geometrinya masih geometri. Jadi tugas satu itu hanya bersifat di aljabar, geometri dasar, mungkin fungsi juga. Jadi grafik fungsi. Ini juga berkaitan dengan itu. Kemudian ada lagi trigonometri. Nah, nanti di bagian sini tugas satunya bersifat ini semua nanti yang kita pelajari.
dia ada tugas per individu, yaitu setiap kali pertemuan, ada juga yang tugas nanti bisa dibuat berkelompok. Nah, nanti juga ini tugas 1 adalah sebelum UTS. Di tugas 1 ini kita full menggunakan GeoGebra klasik. Jadi yang di sini kita gunakannya di GeoGebra klasiknya. Oke, di sini adalah di GeoGebra klasik. Terserah nanti kalian menggunakan klasik 5 atau 6 sama. Nanti cuma bedanya di 3 dimensinya. Nah, nanti setelah UTS itu nanti tugas yang kedua, tugas 2-nya kita masih menggunakan yang GeoGebra klasik, GeoGebra klasik itu masih, nanti cuma pengembangannya di full ke kayak media. Ini sudah ke bentuknya adalah media semua. Jadi kalau sama kita menggunakannya adalah awalnya adalah dasar, bagaimana garis, kemudian 2 garis saja dan lain sebagainya. Nanti setelah UTS adalah kita fokusnya ke media-medianya. Penggunaannya masih sama GeoGebra klasik, kemudian kita gunakan ke yang applet-nya. Applet itu apa tuh? Ya nanti yang ke basisnya internet. Kalau bisa nanti kalau sampai ke classroom-nya. Jadi pengennya seperti itu nanti. Jadi untuk materi yang tugas 1, tugas 2-nya. Kalau yang UAS UTS-nya sama. Jadi nanti sebagai gambaran adalah itu. Nanti sebagai tugas akhir. Tugas akhirnya itu adalah ini membuat media mungkin 1 subbab yang bisa digunakan di sekolah nanti seperti itu. Nah, nanti kalau bisa lagi adalah di cara penggunaannya salah satunya. Cara pembuatan ini kayak video saja. Video, cara pembuatan mungkin salah satu materi dari ini. Kalau yang tugas akhir itu kan 1 subbab, banyak sekali. Kalau trigonometri kan banyak penggunaannya. Mungkin yang perbandingan dasar atau apa, ada juga sama integral, ada integral luas, volume, dan lain sebagainya. Itu videonya salah satu saja nanti kemungkinan. Nah, nanti video itu kalau tetap saya uploadkan sebenarnya. Kemarin yang ikut komputasi juga ada beberapa video yang sudah terunggah di channel yang ini. Jadi nanti di video itu nanti yang video kemungkinan semua video dari mahasiswa itu saya uploadkan ke yang YouTube-nya sini, yang channel ini. Yang biasa di Open Learning juga ada, di sini kan ada di home ini. Ini juga yang saya tampilkan di home itu sebenarnya adalah karya mahasiswa yang dulu, yang di bagian sini. Nanti di home itu kan ada. Cuma yang kemarin yang ikut komputasi dengan saya, belum semuanya saya uploadkan. Terkadang mau unggah ke YouTube itu ada masih banyak sekali yang kerjaannya, jadi belum sempat ke mengunggah semuanya. Jadi yang saya tampilkan di bagian sini, ini internet saya atau laptop saya yang udah terlalu panas ini. Seharian nyala.
Jadi yang saya tampilkan di sini tadi video yang di home, yang saya tadi bilang, itu sebenarnya video itu tidak wajib ditonton itu tadi. Di situ adalah tempat di mana tugas-tugas video yang ini, yang saya bilang ini tadi, video cara pembuatan salah satu materi itu, saya unggahkan ke situ. Jadi nanti prinsipnya sama. Jadi sebagai gambaran adalah kalau kemarin ikutnya di komputasi, sebelum UTS itu yang masih standar MVL, setelah UTS itu sudah ke GUI-nya, nanti ini juga sama. Cuma kalau di sini kan tidak ada MVL biasa dengan GUI, nggak ada, cuma adanya adalah GeoGebra-nya tetap menggunakan klasik, cuma penerapannya aja yang berbeda. Penggunaan tool-toolnya yang semakin beragam gitu. Jadi nanti saya unggahkan ke sini sebenarnya yang punya kalian itu. Jadi di sini materi-materi kuliah saya yang dulu dengan ini sebenarnya di sini semua untuk playlistnya ini. Ini juga ada. Jadi nanti yang saya inginkan adalah ini juga hasil dari tugasnya mahasiswa. Jadi nanti video itu silahkan dibuat saja nanti salah satu penggunaan. Ini cuma contohnya tentang lingkaran dalam dan lingkaran luar. Kemudian fungsi linier, tentang kerucut, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi itu nanti untuk materinya. Kira-kira ada yang ditanyakan tentang software atau pengennya perkuliahannya kayak gimana? Jadi nanti di sini juga sama. Nah ini hasilnya punya Nadia ini penggunaannya di GeoGebra-nya. Jadi nanti saya tetap yang saya unggahkan semua yang tugas-tugas mahasiswa itu ke dalam ini. Bisa nanti kalian lihat bagaimana caranya, bisa nggak masalah. Yang namanya pembelajaran itu kan tidak hanya dengan dari saya kan gitu. Seperti itu. Ini biasanya saya unggahkan full tanpa saya edit. Jadi emang benar-benar biar dari kalian kan gitu. Nah, ini cara penggunaannya. Jadi nanti bagaimana membuatnya dan lain sebagainya. Nah, ini jadi seperti itu. Bagaimana? Sudah punya gambaran di GeoGebra? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Ada yang ditanyakan? Ya. Jadi nanti silahkan saja. Nanti setelah ini kalian download dulu. Jadi minggu ini hanyalah kalian install. Kalau ini nggak ribet, soalnya dia itu adalah programnya gratis atau tidak berbayar. Itu juga banyak dikembangkan, jadi lebih enak. Jadi nanti seperti itu. Ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Pak, mau tanya. Ya. Kan di sini sebagian ada yang kelas J, yang mata kuliahnya kan besok. Nah, itu absennya hari ini atau besok? Hari ini nggak apa-apa. Baik. Jadi hari ini nggak apa-apa kan. Di situ kan emang 1 minggu dihitung 1 kali. Hari ini nggak masalah. Jadi ketika kalian bukanya nanti sama. Ketika ada video dan lain sebagainya, tidak saya tentukan harinya harus ini, enggak. Jadi nanti silahkan saja presensi hari apa. Yang penting adalah 1 minggu kalian presensi 1 kali kan gitu. Gitu ya. Sama Senin sudah saya unggah materinya, kalian udah mulai mengerjakan ya bisa. Jadi nanti tidak
terpaut pada hari di jadwal enggak. Gitu. Ya, nanti silahkan saja, nggak masalah. Cuma biasanya ketika meeting itu aja yang sebagai kesepakatan di grup itu. Untuk grup itu silahkan gunakan ketika kalian ada masalah, kalian sharing bareng dengan teman-teman kalian boleh, tanya ke saya juga boleh. Jadi nanti grup itu emang sengaja saya buat untuk jika ada masalah atau share informasi itu biar lebih enak. Seperti itu. Gitu ya. Iya, Pak. Ada yang ditanya lagi? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya. Untuk buku referensi pada mata kuliah ini apa nggih, Pak? Untuk Terima kasih. nanti ada modulnya sebenarnya. Jadi nanti setiap kali pertemuan itu ada modul sedikit. Kemudian kalau referensi itu yaitu kalau wujud buku GeoGebra itu sepertinya belum istilahnya menemukan yang bagus itu yang mana kan gitu. Tapi nanti referensinya silahkan aja online banyak sekali. Di geogebra.org tadi juga banyak sekali contohnya. Jadi nanti silahkan saja dibuka. Jadi untuk referensinya ya itu tadi di webnya yang ini tadi. Nah, jadi penggunaannya itu biasanya kenapa kok ini tidak dikembangkan ke buku biasanya? Saya di GeoGebra ini webnya ini sudah banyak sekali yang berkaitan dengan contoh-contohnya banyak. Jadi di sini sudah ada. Nih. Ini sudah ada contoh-contohnya, tinggal penggunaannya. Ini juga banyak dikembangkan. Biasanya yang mengembangkan adalah orang-orang luar. Makanya di sini judulnya dia istilahnya bahasa Inggris semua. Nih. Jadi nanti bisa dikembangkan dari sini. Untuk buku khususnya, saya kira istilahnya saya belum menggunakan. Nanti kalian bisa lihat di bagian-bagian yang ini. Makanya nanti yang saya inginkan adalah nanti setelah UTS itu kita masuknya ke ini GeoGebra Classroom-nya. Di sini banyak sekali contoh yang bisa kita gunakan. Contohnya ini aja. Nah, nanti kita membuatnya kalau yang tadi applet tadi itu adalah seperti kayak gini. Jadi dia bisa basisnya adalah sudah ke web. Sama ini disuruh ngapain dan lain sebagainya. Nanti dibuat ke basisnya ke internetnya. Jadi bagaimana kita membuatnya. Jadi ini itu digunakan untuk apa toh? Jadi nanti kan di sini membuktikan bahwa perbandingan dari sin B ini. Jadi nanti bisa dilihat kalau ini nanti bisa dipelajari. Oh ini sebenarnya digunakan untuk apa toh ini? Di sini ada 8 ekspresi yang bisa disuruh mencari mana yang benar. Ini taruh di mana sama kayak gitu. Sin B itu yang mana? Yang untuk nilainya kan di sini bisa kita drag. Jadi ini untuk segmen-segmen yang benar itu di mana? Nanti ada ketentuannya. Nanti ini contohnya. Kemudian lagi seumpama dengan kalkulusnya. Kalkulus berkaitan dengan ini. Nah, nanti kayak gini. Nih untuk kalkulusnya, kayak rotasinya dan lain sebagainya. Di sini apa toh? Di sini ada bagaimana kita mendefinisikan dari ini dia itu tegak lurus dan lain sebagainya. Nah, nanti di sini juga ada kalau di Classroom kan sama seperti kayak Google Form. Ini bisa kita gunakan ke sama ini. Kita cek jawabannya. Kayak gitu bisa. Nih. Jadi untuk apa?
materinya silahkan nanti dibuka pakai ini aja. Jadi nggak ada buku khususnya, nggak ada. Saya gunakan referensinya ya emang geogebra.org ini dengan ada modul dari P4TK itu. Nanti modul itu saya berikan di tiap-tiap pertemuan itu ada. Yang kayak gini. Jadi nanti setelah UTS kita membahasnya adalah nih. Kalau ini sebenarnya membuatnya itu dari GeoGebra klasik sebenarnya. Cuma kita masukkan ke applet kita. Atau kalau di YouTube adalah channel kita. Kalau ini adalah di GeoGebra itu ya sebenarnya kayak channel ke akun kita kan gitu. Kalau akun kita itu sudah masuk, sebenarnya sudah masuk ke ini semua sudah ada. Nih. Cuma kalau yang ini sebenarnya di akun saya di satunya, tapi ini nggak bisa dibuka. Yang email saya yang satunya itu ada sebenarnya. Jadi seperti itu untuk modul. Nanti saya berikan sedikit-sedikit saja yang dari P4TK itu saya berikan. Selain itu kalian bisa pelajari di internet. Jadi terutama yang apa kayak geogebra.org itu contohnya banyak sekali. Gitu ya. Ada yang ditanya lagi? Baik, Bang. Ya. Udah ya, kita akhir ya. Mohon maaf Pak, mau kita bertanya. akhiri pembelajaran kita kali ini untuk pendahuluannya. Kita akhiri dengan hamdalah bersama ya. Apa? Apa kok enggak jadi? Ini presensinya kok di bawah itu jadi berubah ya Pak? Berubah bagaimana? Jadi kan saya tadi presensi mata kuliah praktikum software, tapi di bawah ini kok jadi berubah jadi PHBM ya Pak? Yang di bawah keterangan bawah itu loh Pak. Data mahasiswa ini. Ke PHBM? Iya, Ya, tadi nanti saya cek aja. iya, tapi tadi pas awal-awal muncul yang itu ada kotak banyak pertemuan 1 sampai ke 14, terus yang pertemuan kedua ada checklist gitu, Pak. Tapi setelah saya refresh, kok jadi muncul seperti ini dan ketika update itu yang atas itu tetap software, tapi kalau nanya ke bawah jadinya itu tetap PHBM, Pak. Ya nanti aja saya cek aja, nanti WA ke grup, nanti name-nya berapa, nanti saya cek itu masih saya perbaiki yang untuk jumlahnya. Oh iya Pak, makasih Pak. Ya. Saya kalau yang berkaitan dengan presensi nanti silakan aja yang di grup itu digunakan gitu. Nanti habis ini saya cek dulu untuk presensinya. Gitu ya? Iya, Pak. Nah, mari kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.